Halo semuanya, balik lagi sama gue Luis di Cranky Tech ID, dan ini adalah video pertama di tahun 2019. Dan gue mau memulainya dengan video Q&A. Dan ini semua pertanyaannya berasal dari IG story yang udah gue post kemarin. Dan gue juga ada sempat bikin pertanyaan juga di YouTube Community Tetep. Jadi ini semua pertanyaannya dari sana. Dan seperti biasa mohon maaf kalau semua pertanyaannya nggak gue masukin, karena yang masuk ada banyak dan mostly pertanyaan itu banyak yang sama. Jadi gue lebih baik satuin aja semua pertanyaannya. So, langsung aja kita mulai. Pertanyaan yang paling lo nggak suka itu apa? Dari Denny GZ. Pertanyaan yang paling gue nggak suka itu simple. Itu adalah pertanyaan yang biasanya udah ada di video. Dan biasanya yang paling sering itu adalah nanya harga biasanya. Terus habis itu kayak kelebihan, kekurangan segala macem. Padahal gue udah jelasin di video itu, tapi masih ada aja yang nanyain. Dan itu adalah pertanyaan yang paling nyebelin yang sering muncul di video-videonya CTID. Bakalan ada konten baru apa aja di 2019 dari Taufik Nugraha. Nah, kalau dari gue sendiri di tahun 2019 ini gue pengen banyakin lagi konten-konten soal build PC, rakit PC, terus soal hal-hal yang perlu kalian ketahui soal topik-topik komponen, topik-topik soal PC. Karena di tahun lalu itu memang gue sadarin lebih banyak ngebahas topik-topik seputar peripheral, apalagi soal review itu banyak banget. Dan gue pengen ngebalikin lagi porsinya kayak dulu. Gue pengen ngebahas lagi soal topik ini, gue pengen ngebahas lagi soal topik itu. Karena di Cranky Tech ID sendiri itu bukan cuman sekedar review aja, tapi gue juga mau ngebahas sesuatu yang kalian belum pernah ketahui, dan supaya kalian juga lebih ngerti soal dunia PC, peripheral, dan lain-lain. Dan dalam waktu dekat ini gue bakalan bikin konten build mini ITX PC. Jadi ditungguin aja. Bang, bahas mousepad dong, kenapa dibedain kontrol sama speed, terus mouse apa yang cocok untuk kedua surface itu, dari Hanifer 08. Nah, kalau mousepad tipe kontrol itu dia bahannya dari soft surface atau dari kain biasanya. Lalu kalau yang mousepad tipe speed itu biasanya dari hard surface dan bahannya biasanya kayak dari plastik bertekstur, dan intinya lebih licin daripada si mousepad tipe kontrol. Nah, bedanya di mana? Kalau si mousepad yang tipenya kontrol itu lebih cocok buat kita yang pakai mouse di DPI yang rendah atau di sensitivity yang rendah. Karena di DPI yang rendah biasanya kita itu gerakin mouse-nya lebih banyak dan lebih cepat juga, jadi kita butuh kontrol. Jadi kita bisa ngerem lah ibaratnya. Lalu kalau di hard surface atau mousepad tipe speed itu kebalikannya dari si mousepad kontrol itu aja. Kapan kita harus beli DAC, dan rekomend DAC di harga 1 jutaan dari Kresna Yulianta. Kalau kapan kita harus beli DAC, sebenarnya kalau dari gue pribadi lebih ke kalau misalkan kita kurang puas sama kualitas dari suaranya headphone kita, atau misalnya kita nggak begitu suka sound signature-nya, ya kita beli DAC. Lalu paling kalau misalnya headphone kita berat, jadi kita butuh DAC. Berat itu dalam artian impedance-nya tinggi, lalu powernya juga gede, jadi ya kita mau nggak mau beli DAC atau ampli. Jadi itu, dan rekomend DAC di harga 1 jutaan. Kalau gue pribadi yang gue tahu itu ada Vio S10K. Itu biasanya suka direkomendasiin sama orang-orang. Gue sendiri sih belum pernah coba, tapi mungkin kalau misalkan kalian bisa audisi dulu, lebih baik dicobain dulu. Mending beli laptop buat productivity apa rakit PC, dari Keling Kece. Nah, kalau ini sebenarnya tergantung sama kaliannya sendiri. Itu kalian tipe orangnya yang kayak gimana. Apakah kalian yang mobilitasnya tinggi, suka kerja di luar, suka nongkrong di luar segala macem, ya kalian kalau misalkan tipe orangnya kayak gitu lebih bagus beli laptop. Tapi kalau misalkan kalian orangnya cuma stay di rumah aja, ya keduanya juga nggak masalah sih. Kemarin kan habis collab sama Dr. D, apakah seterusnya bakalan ada kolaborasi lagi, dari Ahmad Nur. Nah, kalau collab lagi sebenarnya gue sih pengen aja ada collab lagi. Gue nggak menutup diri gue untuk collab sama siapapun. Selama kontennya masih searah sama channel gue juga, itu gue sangat open banget buat siapapun, supaya juga nggak bosan sama konten yang itu aja. Jadi ada collab juga lebih seru sih gue rasa, karena kemarin gue collab sama si Dr. D itu pun juga gue rasa konten yang cukup seru sih, dan feedbacknya pun juga positif dari kalian semua yang nonton. Pertanyaan yang selanjutnya dari Aldo Noza, mendingan headphone audio atau headset gaming buat kasual? Nah, ini balik lagi tergantung sama kalian itu tipe orangnya kayak gimana. Kalau misalkan kalian suka pergi ke warnet, suka pergi ke turnamen, lebih simple pakai headset, karena ya ini kalian tinggal colok ke PC-nya, udah ada mic, udah ada
headsetnya, jadi ya lebih simple daripada kalian pakai headphone terus ditambahin mic lagi. Lain cerita kalau misalkan kalian adalah orangnya orang rumahan banget kayak gua. Ya kalau misalkan kalian orang rumahan banget kayak gua, ya kalian bisa contoh setup gua pakai headphone audio terus pakai mic tambahan yang kalian bisa lihat di sini. Nah, ini gue pakai mic tambahan terus gue pakai headphone audio. Bang, kapan nge-review earphone atau headphone audio wireless dari Anjay? Ini nama Instagramnya, gue nggak tahu nama aslinya siapa. Nah, untuk kapannya gue nggak bisa kasih tahu, tapi gue memang tertarik juga untuk nge-review headphone audio wireless. Dan ini sebenarnya pertanyaan kayak gini banyak juga kalian lontarin di Q&A ini. Kayak misalnya kapan nge-review ini, kapan nge-review barang itu, kenapa nggak review ini, segala macem. Nah itu sebenarnya gue kendalanya cuman ada di beberapa hal. Kayak misalnya barangnya itu gue susah nyarinya. Karena gue kalau nge-review itu mostly gue minjem karena gue bukan sultan, gue nggak bisa beli semuanya juga. Lalu yang kedua adalah keterbatasan waktu, karena gue ada beberapa konten yang ngantri juga. Jadi ya itu adalah masalahnya kenapa gue nggak bisa nge-review segala barang di channel gue. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Awal mula Cranky Tech ID itu siapa duluan dan kapan, dan spek PC-nya Cranky Tech ID itu apa, dari Fadul Reza. Nah sebenarnya pertanyaan ini udah pernah ditanyain juga di Q&A sebelumnya, tapi gue rasa banyak subscriber baru, jadi ya udah gue jelasin lagi. Dan awal mula Cranky Tech ID itu siapa, itu yang mulai dari gue ngajakin Jordi waktu itu bikin channel tech. Lalu kapannya kalau nggak salah bulan Februari tahun 2017. Jadi channel ini udah jalan 2 tahun. Terus spek PC Cranky Tech ID itu PC yang gue pakai itu gue pakai prosesor Ryzen 5 1600, lalu RAM-nya 16GB, gue pakai GPU GTX 1070 8GB. Terus storage-nya 120GB SSD sama 3TB hard disk. Terus power supply-nya 650 watt. Lebih enak pegang channel sendiri atau pas lagi berdua, dari Randy Ada Sekilas IT. Nah ini sebenarnya ada plus minusnya sih, karena kalau pas lagi berdua ya gue berarti harus mikirin 2 orang. Kalau misalkan gue channelnya sendiri ya gue harus mikirin diri gue sendiri aja gitu, gue nggak pusing sama yang lain. Dan paling kalau nggak enaknya yang berdua, maksud gue kalau yang gak enaknya sendiri itu paling gue ngupload videonya jadi lebih jarang. Karena kalau misalkan dulu pas lagi berdua itu nguploadnya tuh palingan 3-4 video seminggu. Sedangkan kalau misalkan lagi sendiri kayak gini ya gue nguploadnya cuman jadi seminggu 2 video, atau maksimal juga 3 kalau kontennya nggak susah-susah amat. Dan bahkan cuman 1 video seminggu kalau misalkan kontennya lagi susah banget gue kerjain, banyak troubleshooting segala macam, itu paling jadinya cuma seminggu 1. Dan plus kalau lagi banyak event ya kayak gitu sih paling. Apakah Bang Luis bakalan sendirian terus di CTID, dan kenapa Cranky Toast nggak dilanjutin lagi, dari Ahmad Dwiki. Nah ini sebenarnya pertanyaannya lumayan banyak, yang apakah gue bakal sendirian terus di CTID. Terus ada lagi yang nanya apakah bakalan ada pengganti Jordi segala macem. Nah itu nanti ya, gue akan jawab yang ini dulu. Kenapa Cranky Toast nggak dilanjutin? Karena Cranky Toast itu jujur aja lagi nggak ada bahan, karena sepertinya udah dibabat abis kemarin gue sama Jordi. Tapi sepertinya nanti gue bakalan bikin remake kontennya Cranky Toast supaya kualitasnya juga lebih bagus. Karena yang Cranky Toast selama itu ya kalian tahu sendirilah, itu udah lama waktu kita masih belum ada kamera segala macem. Jadi nanti mungkin akan gue remake dengan kualitas yang lebih bagus lagi. Sekarang balik lagi ke pertanyaan, apakah udah kepikiran untuk cari penggantinya Jordi, apakah kepikiran untuk nambah host lagi, dan apakah gue bakalan sendirian terus di Cranky Tech ID. Nah kalau untuk kepikiran atau enggaknya untuk cari host atau penggantinya Jordi, itu gue sebenarnya sempat kepikiran waktu kemarin-kemarin, tapi sepertinya untuk sekarang kondisinya belum oke. Karena gue masih mikirin beberapa konten untuk Cranky Tech ID di tahun ini. Terus juga gue mau ngerapihin konten-kontennya juga, mau gue naikin lagi kualitasnya, mau workflow-nya gue benerin supaya uploadnya juga lebih sering segala macam. Baru nanti gue pikirin lagi lah soal itu, tapi untuk sekarang enggak dulu. Dan apakah gue akan sendirian terus atau enggak, ya gue rasa kalian kedepannya bakalan lihat aja. Kalau misalkan ada host atau orang baru tiba-tiba ngomong di depan kamera ini, ya berarti udah ada host baru. Bang, rekomendasi YouTube starter pack yang murah dong, kayak mikrofon, lighting, dan sebagainya, dari Bagus Sukma. Lalu dan yang nanya juga mirip-mirip soal ini, open channel YouTube, propertinya beli sendiri apa dipinjemin? Nah gue mau jawab dulu yang pertanyaan dari Bagus Sukma soal YouTuber starter pack kayak mikrofon, lighting, segala macam. Nah kalau dari gue sendiri, gue itu pakai mic Samsung Meteor
Ini gue dulu beli harganya cuma 650.000, tapi sekarang udah naik jadi 1 juta. Gue nggak tahu kenapa bisa naik sampai sejauh itu. Tapi kalau misalnya kalian mau beli mikrofon, gue saranin kalian jangan beli Tupperware BM800. Karena mic itu berat, jadi kalian butuh audio interface atau phantom power. Karena kalau misalkan kalian colok BM800 ke PC kalian, itu suaranya nanti bakalan kecil dan noise-nya banyak. Jadi gue saranin jangan, kecuali kalian punya audio interface. Jadi paling gue saraninnya kalian beli Samson Go atau Samson Meteorite, karena dia interface-nya USB, jadi lebih enteng juga dan suaranya juga lebih bagus dibandingkan si BM800. Kalau untuk lighting ini gue beli cuma 400 ribuan, udah dapat kaki, udah dapat dudukan bohlam sama softbox-nya juga. Dan kalian bisa search di e-commerce, kalau nggak salah keyword yang gue cari itu softbox atau lighting gitu. Nanti kalian bisa temuin yang harganya 400 ribuan kayak yang gue pakai. GTX 1070 desktop dan GTX 1070 notebook performanya kenapa beda dari Risi Aditya 56? Nah sebenarnya simple, karena GTX 1070 notebook kalau performanya disamain kayak desktop, nanti kalau misalkan baterainya boros kalian komplain, kalau misalkan panas nanti kalian komplain. Nah jadi memang kalau di laptop sendiri ada batasan-batasan, karena ya kalian tahu sendiri form factornya laptop itu kan kecil, compact segala macam. Jadi kalau misalkan performanya ditinggiin kayak desktop, nanti dia bakalan panas, baterainya bakal boros segala macam. Jadi ya mereka harus ngusahain baterainya bisa dipakai untuk keluar lah. Karena kalau misalkan performanya sama kayak desktop tapi baterainya cuma bisa kalian pakai 15 menit apa setengah jam kan nggak lucu gitu. Jadi ya mereka turunin performanya supaya baterainya bisa lebih irit dan lebih adem juga buat kalian pakai. Nanya dong video yang berkesan dan proses produksinya bikin semangat dan excited banget buat channel ini selama 2018 itu yang mana? Harapannya semoga channel ini bisa makin berkembang, 100.000 subscriber di tahun 2019 kayaknya bisa banget. Amin, dari Ojak Kun. Ini nanyanya di YouTube Community Tab. Kalau video yang berkesan itu adalah waktu CTID dan TLM bikin video iklan motherboard. Itu kenapa berkesan? Karena itu adalah pertama kalinya gue sama TLM benar-benar produksinya serius banget. Kita bisa sewa studio. Itu waktu itu kita sewa studionya si Chandra Leo. Dan ya itu seru sih, karena itu benar-benar video yang pertama kali kayaknya kita benar-benar berkonsep, benar-benar videonya out of the box daripada semua konten yang pernah kita buat juga. Lalu paling video yang kedua adalah waktu gue bikin video review casing si Cooler Master H500P, karena itu casingnya bener-bener udah gue tungguin banget untuk masuk Indo, karena waktu itu masuknya sempet lama. Dan kenapa gue excited? Karena gue tertarik banget sih sama barangnya, cuma sesimpel itu aja. Nah ini masih ada pertanyaan yang mirip-mirip sama pertanyaan soal Jordi tadi juga. Nah ini ada yang nanya, semenjak nggak ada Jordi, kesulitan apa yang sekarang sering dialami selama proses produksi dari Noi? Nah ini kalau soal produksi sebenarnya gue sih nggak ada masalah, karena semuanya so far gue kerjain sendiri, ngambil b-roll sendiri, ngambil syuting muka sendiri, bikin skrip sendiri, nyobain barang sendiri, semuanya gue sendiri kalau soal proses produksi. Jadi gue nggak ada masalah. Paling ya masalahnya yang itu tadi, gue ribet soal schedule, karena schedule-nya jadi padat-padat, seminggu cuma 2. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin review segala macem, gue jadi nggak bisa karena jadwal gue terlalu sedikit jadinya, karena ya gue ngerjainnya juga cuma sendiri. Bang, lu kan punya headphone audio kalau nggak salah. Coba dong compare antara headphone audio versus JSP300 sebagai headset terbaik dari Hadi Wijoyo. Nah, kenapa gue nggak masukin headphone audio di headset gaming terbaik di 2018? Karena menurut gue nggak fair. Headphone audio itu memang suaranya bagus, tapi minusnya dia nggak punya mic. Sebaliknya, kalau misalkan di headset itu dia punya, kalian bisa denger, kalian bisa ngomong juga karena ada mic, tapi kualitas audionya memang dikurangin. Tapi ya ada mic-nya gitu, kalian nggak bisa komplain juga. Jadi memang kedua barang itu nggak bisa di compare head to head lah. Jadi ya itu nanti akan gue bahas lagi mungkin di satu video sendiri. Apa goals lo untuk channel ini dan goals personal lo untuk tahun ini dari Copycat? Nah kalau goals gue sama CTD itu sebenarnya sama aja. Yang gue harapin di 2019 ini sih sebenarnya Crank-Getek bisa lebih besar lagi, kontennya bisa diterima juga sama banyak orang, subscribernya bisa nambah, lalu juga viewsnya juga makin besar segala macam, orang-orang lebih ngeliat lagi channel ini. Dan gue harapin juga orang-orang yang habis nonton Crank-Getek juga ilmunya bisa nambah, pengetahuannya bisa nambah.
Dan paling ya dari segi kualitas pun gue harap juga bisa bertambah terus, nggak cuma dari segi visual tapi juga dari segi isi kontennya. Paling goals gue yang terakhir, semoga Krengki Tech ID bisa tembus 100.000 subscriber di 2019 ini. Dan thanks buat kalian semua yang udah support Krengki Tech ID dari awal sampai sekarang, dari nggak bisa apa-apa sampai sekarang, dari videonya jelek sampai bagus. Dan ya, kasih tau gimana pendapat kalian, kritik, saran, harapan kalian untuk Krengki Tech ID di 2019 ini di kolom komentar di bawah. Like dan share jika bermanfaat buat kalian. Semua sosial media kita, mau join grup Facebook, mau join Line Square, semua linknya ada di deskripsi. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe. Selamat tahun baru, gue Luis dari Krengki Tech ID. Sampai jumpa di video berikutnya.